video. Sekarang kita Sorry, ya seperti yang kata Simon bilang, start again. start again. Yeah. Finger cross. Ya mudah-mudahan ya teman-teman ya. Finger cross. Insya Allah. Sekarang teman-teman kita lagi ada di Manchester Airport. Never give in. Never. That's my advice to you. Never give in for your dream. Alright, katanya Simon jangan pernah menyerah atas semua mimpi-mimpimu. Kamu harus raih itu dan coba terus. Pokoknya kalau ada jalan dicoba lagi. Teman-teman, mungkin teman-teman ngelihat kita aneh banget. Kita udah gagal kemarin nggak bisa berangkat, tapi karena Simonnya ngeyel dan aku juga ngeyel, jadi kita coba lagi meskipun sebelumnya kita udah rugi banyak banget karena penerbangannya bukan dibatalkan, akunya yang dibatalkan, paspornya tidak bisa diterima. Jadi ya sekarang kita lagi menunggu di sini, sepi sekali teman-teman. Kita coba lagi dengan maskapai penerbangan yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berhasil ya. Beberapa sedang menunggu, Simon juga di sini. Lagi ada di lantai dengan pakai lihat, dengan pakai selimut. Ini jam 2 malam. Tadi kita udah pesan taksi, maksudnya tuh pas kesini ya kita pesan taksi. Yang drivernya itu memang udah langganannya kita, dia orang Pakistan. Baik banget teman-teman, baik banget, dan jadi best friendnya Simon. Bahkan dia juga nawarin untuk kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke Pakistan, kita bisa stay di rumahnya dia dan semuanya free. Ya alhamdulillah ketemu dengan orang baik, itu juga rezeki. Aku bawa selimut karena dingin dan aku pengen nyaman aja, kayak orang habis dari mana gitu ya. Nah Simon lagi biasa sibuk sendiri tuh sebelah sana, jadi kita lagi duduk-duduk aja di bawah lantai. Ada beberapa orang sudah menunggu juga sebelah sana. Kita nunggu counternya buka jam 3. Bismillah, mudah-mudahan lancar dan gak ada halangan ya teman-teman ya, doakan. Oh ya, buat teman-temanku yang ada di Bali juga aku ngucapin selamat hari raya Kuningan dan Galungan dan Kuningan. Semoga damai selalu, berkah selalu, dan selalu dilindungi ya semua keluarga dan sahabat. Lihat, udah ada beberapa yang menunggumu gitu, bukan sih lagunya? Nah, nanti aku bakal update lagi ya teman-temannya bagaimana jalan ceritanya. Mudah-mudahan setelah kita coba ini, mudah-mudahan ada jalannya. Namun jika Allah berkehendak lain, tidak apa-apa, kita akan terima. At least kita sudah berusaha. Jadi, sit forward for me. I want to sit down properly. I think it was right in the car. Oh, really? Like very small little tiny. That's my apple. Oh, hello. Hello. Where's my apple? I already tried. Oh, where's the fucking apple, darling? You ask your subscriber. I want. Where's my apple, subscriber? I know I have an apple somewhere in here. Dia lagi mencari apel. There's an apple in here somewhere.
before I that. didn't miss nothing. Akhirnya, finally, Simon found his apple. Nice. The apple. This apple, Like pink inside. ya pink inside. Apelnya tuh di dalamnya tuh warnanya tuh pink. Ini dikasih sama teman aku Organic yang from orang, the tree. ya organic from the tree. What? No, thanks, darling. Dia nawarin, mau nggak katanya. Itu apelnya tuh dari Sarah, from Sarah, my friend. She's a lovely girl. Lihat dari tadi nyemil makan aja anak ini, ya Allah. Santai kayak di pantai, guys. Santai. Kakinya dia masih sakit sebelah kiri, kasihan. Kita lagi ngantri. Dan alhamdulillahnya semuanya lancar. Jadi kita lagi ngantri aja tuh. Emang lagi ngantri. Kita lagi mau beli minum dulu. Hot chocolate. Hot chocolate. Teman-teman, di airport ini tuh ternyata lebih ramai daripada airport yang sebelumnya. Ini kita lagi ngantri untuk masuk ke cafe. Jadi seperti ini situasinya. Yap, lagi ngantri ini penuh banget ya. Aduh, untuk minum aja kita sampai nunggu kayak gini. Rame banget, lihat. Nice trip. Teman-teman doain ya biar kita sampai dengan selamat tanpa ada halangan apapun. Lihat, kita udah duduk di sini dan lagi nunggu minuman. Kita mau beli hot coklat. Tuh lihat. Ini masih pakai aja nih. No sleep at all. Stress. Yeah. We're okay. We Yeah. are okay. Are you Don't worry. sure? We're always okay. We might have some stress and shit, but ultimately it's okay. Yeah. Life is about winning. Determination. Determination. always gets you what you want in life. Exactly. Nah, jadi kita udah sampai di cafe. Teman-teman, nanti aku bakal ceritain detailnya bagaimana ya, karena aku capek sekali, aku nggak tidur, I don't sleep at all, and a bit confused, dizzy, sedikit pusing, tapi baik-baik aja, alhamdulillah semua baik. Jadi I am always confused all the time, so that's why. katanya dia bilang dia selalu pusing dan selalu dizzy, jadinya itu biasa buat dia. Aku mau hot coklat dulu teman-teman ya, nanti kita sambung lagi. Teman-teman, kita udah ada di dalam pesawat, lihat tuh. What you eat, darling? Random. Dia makan permen. Kita udah ada di pesawat. Terima kasih atas doanya dan dukungannya teman-teman. Aku capek banget, mudah-mudahan kita bisa tidur. I got my blanket here. Kita bawa selimut sendiri. Let me say something. I love you all. Thank you so much. Indonesian followers and respect for Indonesia. Oh, thank you. Dia bilang dia mencintai kalian semua. Terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih atas atas dukungan dari Indonesia, katanya gitu, dari follower dari Indonesia. Terima kasih ya sekali lagi teman-teman. Nanti kita update, jangan kemana-mana. Yeay, alhamdulillah kita sudah sampai di Malaga Airport. Lihat tuh, Simon lagi ngambil tasnya dia, tasnya kita sih. Kebanyakan barang-barangnya aku juga di sana. Jadi tadi pas kita keluar, untuk di imigrasinya sih mudah banget ya, karena aku juga udah banyak historis. What, darling?
historis untuk pulang pergi ke Malaga atau ke Spanyol. Jadi mereka udah tinggal cap aja. Nah, yang benar-benar disiplin itu adalah tadi pada saat pengecekan QR atau barcode bahwa kita tuh memang bebas coronavirus ya. Itu tuh masker tadi ada satu orang teman-teman. Ada satu ibu-ibu yang lupa pakai masker dan itu benar-benar kayak yang disiplin banget. Orang sini, orang pemerintah atau bagian kesehatannya yang kayak marah-marah kayak gitu. Wih, pokoknya itu nggak boleh lepas masker di sini. Di Spanyol ini benar-benar yang kayak disiplin sejauh ini yang kami lihat. Sekarang kita mau ambil mobil dulu. Ambil mobil. Baby, it's not allowed, darling. Kita udah lagi ngambil mobil yang kita hire atau yang kita sewa selama di Spain ini, dan Simon lagi membuat video. Dia lagi membuat video yang mana kalau misalnya ada yang kayak tergores gitu, dia ambil video biar nanti pada saat kita pengembalian mobil biar mereka tuh nggak klaim bahwa kita yang ngelakuin gitu loh. Jadi sebelum kita ambil, kita pakai, Simon tuh biasanya video dulu biar nggak disalahin. Jadi sebagai bukti bahwa pada saat kita ambil memang sudah banyak ada kayak bekas-bekas goresan kayak gitu. Jadinya dia nggak mau ngambil resiko, dia ngambil video sebagai bukti bahwa udah banyak tergores gitu. Itu sebagai tips juga sih buat kalian kalau yang lagi keluar negeri, yang nyewa mobil, lihat dulu mobilnya apakah ada tergores atau enggak, ada kerusakan atau enggak. Kalian harus videoin, sebutin tanggal berapa, terus juga jam berapa, bahwa yang tergores itu di bagian ini, bagian itu. Nah, pada saat nanti pengembalian biar nggak kita nanti yang disalahin sama mereka, karena kita nggak pernah tahu kan, namanya orang beda-beda. Jadi tuh lihat, Simon masih membuat barang bukti atau meneliti mana aja yang ada tergoresnya. Small scratch here. Small scratch here. Padahal kecil banget tapi dia. The rear wheel. Here, darling. Kita sudah sampai di Almunecar. Nah, sekarang aku sama Simon mau belanja dulu sebelum kita balik ke rumah. Kita pulang ke rumah ya. Ada yang jualan bunga-bunga. So, kita ngambil troli. Put here. Come on, sweetheart. Nah, ini supermarketnya seperti ini, namanya Mercadona. Kita belanja dulu ya. Kita lagi belanja ikan dulu buat barbekyuan. Belanjaannya kita belum penuh ini. Kalau kita belanja kan lebih ini ya teman-teman ya, lebih irit dibandingkan ya daripada kita makan di luar. Jadi kita belanja aja. Ini belanjaannya kita. Aku dari tadi nyariin cabai rawit yang kecil belum dapat. Simon masih nyari daging ayam sebelah sana. Ya, mau ngantri juga, masih nunggu dia. Itu dia sebelah sana. Aku capek banget teman-teman, pengen cepet-cepet nyampe. Assalamualaikum. Lihat tuh, rumah berantakan. Kita udah nyampe, alhamdulillah. Kia, wait babe.
Wih, ambil kunci dulu. Are you sure you're great, sweetheart? What? Are you sure you're feeling great? Yeah. What you doing now, sweetheart? Just stuffing, darling, like I always do. Just stuffing, sweetheart. Baby, you're fun. Okay. Celananya merosot. Guys, Simon lagi pertukangan. Ini lagi di belakang, lihat tuh. Lihat, ya Allah, harus kita bersihin besok. Selama 1 tahun ditinggalin seperti ini. Aduh, sibuk Pak. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai. Aduh, ini udah nggak, rambutnya udah acak-acakan. Aku baru bangun tidur. Sebenarnya nggak baru bangun tidur amat sih, udah 1 jam yang lalu baru nyampe, dan kita langsung shopping. Habis shopping terus kita nyampe rumah, dan tau gak teman-teman, kita tuh langsung tidur siang. Simon tidur siang di teras di bawah sinar matahari di pinggir kolam renang. Aku langsung tidur siang di kamar, dan kita tidur siang sampai 3 jam karena tadi malam kita nggak tidur. Ini lagi di belakang, biasanya bersih banget di sini, tapi sekarang udah nggak karu-karuan. Jadi itulah salah satu alasan kenapa kita kesini, karena kita pengen bersih-bersih rumah. Biasanya kan 2 bulan 3 bulan sekali kita datang dan kita bersih-bersih. Sekarang karena pandemik ini, ya mau tidak mau, suka tidak suka kita harus datang, karena ini juga tanggung jawab. Karena rumah kalau nggak dibersihin, kalau nggak didatengin atau ditinggalin tuh jadinya tuh kayak gini teman-teman. Jadi kayak aduh, kayak terbengkalai gitu. Nah sekarang aku mau masak dulu buat Simon. Tadi kita udah beli cumi, beli udang, beli beberapa sayuran. Jadi aku mau masak karena kita lapar. Masak nasi tadi udah, cuman kayaknya nanti mau masak mie buat Simon juga, masak nasi juga. Jadi kita udah lapar, kita mau makan dan ngapain ya? Dan ikutin terus ya. Terima kasih. Darling. Wee. Well done. What's the remote control? I have no idea, darling. Dia lagi bikin-bikin kayak gini, aduh. Padahal kita baru aja nyampe ya, beberapa jam yang lalu, nggak ada capeknya orang itu. Tadi udah tidur siang sih, sebenarnya dia jarang banget tidur siang. Nggak pernah bahkan ya, hanya beberapa kali aja, bukan nggak pernah sih. Jarang sekali, tapi mungkin karena capek, kita tadi malam nggak tidur, jadi dia tidur siang, aku tidur siang juga. Nah sekarang dia lagi bikin ini, aku lagi masak. Nih aku mau nunjukin brown udang yang tadi kita beli. Aduh, ini lihat seger-seger, gede-gede, montok-montok. Nyam 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 nyam. Aku mau masak dulu ya. Akhirnya teman-teman, alhamdulillah kami sudah sampai di rumah yang ada di Spanyol, dan ini aku lagi ada di kamar kami. Sebenarnya ini kamar tamu sih, cuman aku lebih senang kamar ini karena kamar ini tuh lebih gimana ya, lebih enak aja karena tempatnya agak ke pinggir. Nah jadi kalau ke pinggir itu jadi nggak terlalu deket sama ruang tamu, nggak terlalu deket sama ruang TV, nggak terlalu deket sama kamar mandi yang di depan itu. Jadi lebih seneng di sini aku sama Simon. Aku bilang sama Simon, aku mau kamar kita yang ini aja, karena selain ada kamar mandi dalamnya juga karena cukup jauh dari ruang utama. Jadi kalau misalnya tidur tuh benar-benar tenang, benar-benar kalau misalnya ada tamu atau ada temen atau saudara, kita nggak keganggu gitu loh. Suara anginnya keras sekali. Mungkin teman-teman merasa aneh, kemarin kan aku baru aja update video, aku bilang kan aku nggak bisa datang ke Spanyol karena paspor aku ditolak. Teman-teman, aku mau cerita ya soal itu. Itu bener 2 hari yang lalu tuh bener-bener stres banget. Karena apa? Aku juga mau klarifikasi di sini. Ternyata waktu pas aku bilang menurut maskapai penerbangan bahwa
warga negara Indonesia tidak bisa masuk ke Spanyol itu karena pemerintah Spanyol. Itu aku mau klarifikasi di sini semuanya biar jelas, karena waktu itu aku hanya mendapat informasi dari satu pihak aja, yaitu maskapai penerbangannya. Aku nggak mau sebutin maskapai penerbangan apa. Tapi kalau misalnya mau penasaran, kalian bisa datang aja ke Instagram aku dan tanya langsung, biar aku langsung direct ini aja ya, apa namanya tuh, chattingnya ya. Jadi nggak usah dipublis karena kan ini sudah menyangkut brand ternama. Jadi aku agak-agak takut gitu. Tapi teman-teman ya, nah jadi singkat cerita, aku tuh paspor aku ditolak oleh maskapai. Pada saat itu ada dua staff cewek-cewek ya, masih muda. Menurut staf dari maskapai penerbangan itu mengatakan bahwa, oh, paspor Indonesia tidak bisa masuk negara Spanyol dikarenakan peraturan baru dari pemerintah Spanyol yang tidak memperbolehkan WNI masuk ke negara Spanyol. Begitu menurut dari maskapai penerbangan. Hal yang membuat aku penasaran adalah aku baru aja proses saingan visa. Maafkan kalau misalnya aku salah pengucapan, mohon dibenarkan kalau misalnya salah. Aku baru mengurus visa itu. Kemudian yang kedua adalah juga aku bisa beli tiket di website tersebut ya. Jadi semuanya berlangsung sangat baik. Kemudian pada saat check-in mereka mengatakan tidak bisa karena pemerintahnya menolak. Pada saat itu aku sama suami terus terang kecewa dan akhirnya kami pulang lagi ke York. Kita harus nyewa taksi lagi, taksi dari York menuju ke airport, dari airport menuju ke York itu mengeluarkan uang yang tidak sedikit teman-teman. Itu menurut aku ya, karena kita berdua ini kerja keras, jadi berapapun uang itu kita hargai dan kita sayang gitu loh teman-teman ya. Selain masalah uang juga karena hangus kan, karena kita nggak berangkat jadi hangus tiketnya, serta mobil yang udah kita booking untuk kita pakai selama di Spanyol juga hangus. Jadi total kerugian kurang lebih ya adalah pokoknya cukup cukup banyak. Nah, terus udah kayak gitu, akhirnya aku sama suami pulang ke York, teman-teman ya, pulang ke York. Nah, setelah pulang ke York, karena kita penasaran dong, ada apa sih sebenarnya ini? Karena rule-nya itu masih 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 nggak habis pikir buat aku. Kalau misalnya aku tinggal di Indonesia, kemudian aku terbang ke Spanyol, mungkin bisa jadi aku dilarang ya, teman-teman ya. Masalahnya adalah aku adalah menetap di Inggris. Meskipun aku warga negara Indonesia, tapi aku menetapnya di Inggris, teman-teman. Nah, itu yang menjadi penasaran aku dan dan pihak embassy-nya sendiri, kedutaan besar juga mengeluarkan visa aku, mengizinkan aku untuk berangkat ke Spanyol. Jadi, aku sedikit agak membingungkan pada saat aku datang ke Spanyol, nyampe di rumah di York, aku langsung menghubungi konsulat konsulat Spanyol yang ada di London, konsulat Spanyol yang ada di Edinburgh, dan juga embassy ya, kedutaan besar Spanyol yang ada di London. Aku langsung email semua menanyakan apakah benar, dan ternyata fakta yang aku dapatkan adalah pemerintah Spanyol mengatakan bahwa aku bisa berangkat ke Spanyol dengan menunjukkan pertama visa. Aku sudah ada visa, dan yang kedua menunjukkan bukti bahwa aku memang benar menetap di Inggris. Jadi boleh kalau misalnya aku menetap di Inggris meskipun sebagai warga negara Indonesia, meskipun pemegang paspor Indonesia, aku bisa berangkat ke Spanyol dengan dokumen-dokumen itu ya teman-teman. Akhirnya aku sama Simon merasa wow, berarti ini bukan berarti aku bisa, cuman maskapainya ini yang agak sedikit gimana ya teman-teman ya, agak sedikit nyebelin. Nah, terus akhirnya aku sama Simon, oh udah kita akhirnya ya udah kita telepon lagi ke maskapai itu, nggak diangkat apa segala macem, kita mau komplain nggak bisa. Akhirnya kita telepon deputy manager airport yang ada di Leeds.
kita telepon juga dan mereka mengatakan, oh ya bisa berangkat, tapi kata manajernya bilang saya sarankan untuk menggunakan maskapai penerbangan lain, jangan maskapai itu lagi karena tidak menjamin mereka akan mengizinkan kamu untuk berangkat. Akhirnya kita berdua jam 6 malam, antara jam 6 jam 7 malam, kita akhirnya booking lagi tiket, car hire, semuanya kita booking lagi, taksi menuju ke Manchester Airport karena tidak dari Leeds lagi, karena dari Manchester. Akhirnya kita mengeluarkan lagi duit yang tidak sedikit, tapi kita memiliki keyakinan bahwa kita bisa berangkat. Karena apa? Karena aku udah dapat email juga dari konsulat Spanyol yang ada di UK yang mengatakan aku bisa berangkat asalkan aku menunjukkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan akhirnya teman-teman, jam 12 malam aku sama suami naik taksi menuju ke Manchester dan kita nggak tidur. Makanya sekarang ini maaf aja kalau misalnya aku menjelaskannya agak-agak gelimbengan, soalnya kita nggak tidur teman-teman, kita nggak tidur. Akhirnya jam 12 malam kita berangkat lagi menuju ke Leeds. Menuju ke Manchester untuk menaiki pesawat yang berbeda. Setelah aku sebutin aja ya, pesawat kedua yang akhirnya kita booking adalah EasyJet. Oh, perfect, excellent service, pokoknya benar-benar sangat membantu dan tidak ada masalah apapun, bahkan tidak menanyakan apapun. Mereka pengecekan visa, cap, udah semua dokumen lengkap, lanjut kita imigrasi semuanya lancar. Bahkan ketika aku masuk ke Spanyol, pihak imigrasinya sangat baik. Oh, paspor Indonesia, oke, punya Schengen visa, oke, punya BRT, oke, semudah itu. Sedangkan maskapai yang sebelumnya mengatakan, oh nggak bisa, soalnya begini. Teman-teman, kalau misalnya kalian merasa bahwa kalian itu benar, kalau misalnya kalian merasa bahwa kalian dokumen-dokumen yang kalian miliki adalah sudah lengkap dan tidak melawan hukum, apapun itu kalian harus perjuangkan. Sama seperti aku sama suami, kita nggak give up, kita nggak menyerah, kita terus maju dan alhamdulillahnya kita bisa sampai ke sini. Bukannya gimana ya teman-teman, bukan masalah hanya liburan. Ini tuh rumah yang sudah 1 tahun tidak kita datangin. Jadi memang benar-benar kita butuh datang ke sini untuk bersih-bersih, untuk lihat, untuk ada yang rusak kita lihat lagi, mana yang harus dibetulkan, kayak gitu loh teman-teman. Jadi rumah itu kan nyawanya manusia. Kalau misalnya 1 tahun nggak didatengin, tadi pas kita datang tuh udah kayak apaan tahu, besok deh aku tunjukin sama kalian karena kita belum sempet juga benar-benar yang bersihin 100%, jadi masih yang nyapu-nyapu biasa gitu aja karena kita capek banget. Dan aku mau tidur sebentar lagi, tapi nggak tahu nih aku mau beresin baju sekarang atau besok pagi. Kayaknya besok pagi aja karena sekarang aku udah capek banget, pengen tiduran. Seperti itu informasi yang aku sampaikan, bahwa kami akhirnya bisa sampai ke Spanyol dengan menggunakan maskapai lain, dan klarifikasinya adalah bukan dari pihak pemerintah Spanyol tapi dari maskapainya yang memiliki peraturan yang aneh. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sekali lagi semuanya yang sudah mengikuti, sudah mendoakan, sudah, pokoknya kalian luar biasa. Saran kritik luar biasa. Aku nggak tahu caranya mengucapkan terima kasih. Pokoknya semoga Allah yang membahas kebaikan kalian. Aku mau tidur dulu ya. Mata aku tuh udah kayak yang aduh capek. Mudah-mudahan besok aku bisa lebih semangat lagi, beres-beres rumahnya lebih semangat, menikmati harinya semangat, masaknya semangat, makannya juga semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.